Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ana Muhammad Abdul Qorib yang tentu saja di mata pelajaran TIK, di mana untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Microsoft PowerPoint bagian animasi. Tapi sebelumnya Ana ingin menanyakan bagaimana kabar kalian? Semoga semua baik saja ya dan sehat. Untuk di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menjaga kondisi kesehatan. Bagaimana caranya itu banyak ya langkah-langkahnya, antara lain kita makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan tentu saja yang paling penting adalah di rumah saja. Ingat ya, di rumah saja. Bukan main-main, bukan pergi jalan-jalan, tapi di rumah saja. Baik, selanjutnya Anak akan langsung masuk kepada materi PowerPoint. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft PowerPoint, klik Start, Microsoft PowerPoint. Kita perlebar. Nah, perhatikan di sini kita akan langsung masuk materi yaitu animation atau membuat animasi. Baik. Perhatikan di sini adalah menu animation. Ingat, animation atau animasi itu adalah efek gerak yang diberikan kepada objek. Ingat, objek ini adalah objek tulisan, bisa juga objek berbentuk bidang atau bangun seperti ini. Nah, ini disebut objek. Perhatikan yang menjadi sasaran utama animasi atau efek animasi adalah objek. Seandainya kita tidak memilih objek, perhatikan seperti ini. Kita tidak memilih objek, maka ini tidak bisa digunakan. Nah, tidak bisa diklik, tidak bisa digunakan. Kita harus pilih objeknya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, baru aktif. Seperti ini. Sebelum kita menggunakan animasi, agar kita lebih maksimal dalam melihat urutan animasi yang akan kita berikan, dan untuk mengatur animasi yang sudah kita buat, kita membutuhkan satu icon atau satu menu yang sangat penting, yaitu animation pane. Ingat namanya animation pane. Kita klik dulu agar animation pane muncul di sebelah kanan. Perhatikan di sini, ini namanya adalah animation pane. Ini nanti akan berisi urutan animasi. Dan untuk memberikan animasi atau efek animasi, kita membutuhkan yang namanya add animation. Ini. Ada juga animation yang di sini. Ini hampir sama dengan add animation, tapi ada bedanya. Nanti anak akan jelaskan. Tapi kita akan lebih fokus kepada jenis-jenis animasi terlebih dahulu. Baik, kita pilih objeknya. Perhatikan di sini. Kita akan coba memberikan animasi sederhana di sini. Sambil menjelaskan, kita klik add animation, akan muncul seperti ini. Ada 3 jenis animasi. Perhatikan warna hijau, warna kuning, warna merah. Dan hijau dan merah, perhatikan perbedaannya adalah hijau ini disebut dengan entrance. Lihat, ini adalah entrance. Yang kuning adalah emphasis. Yang merah disebut exit. Ini disebut motion pad. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Untuk entrance ini berfungsi untuk memunculkan objek yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ingat, tadinya objeknya tidak ada, seperti dilihat contohnya di sini. Seandainya Ana memilih entrance, tadinya dia tidak ada menjadi ada. Jadi contohnya ini atau ini. Nah, tadinya tidak ada menjadi ada, atau memunculkan, memulai baru animasi yang baru muncul, objeknya dikeluarkan, seperti itu untuk entrance. Untuk emphasis ini berbeda dengan entrance, dia lebih kepada penekanan. Jadi objeknya memang sudah ada, lalu dia hanya berubah atau bergerak ya. Nah, bisa juga berputar. Nah, seperti ini, itu adalah efek emphasis untuk penekanan animasi, penekanan objek. Baik, selanjutnya adalah exit. Exit adalah, nah, artinya keluar ya. Artinya berarti dia mengeluarkan objek dari slide atau menghilangkan objek. Jadi animasi yang digunakan untuk menghilangkan objek disebut exit. Ada juga motion pad. Nah, perhatikan motion pad ini kita bisa atur agar animasi bergerak sesuai dengan keinginan kita atau rule yang kita buat. Contohnya,
custom path. Nah, bisa di sini kita buat. Nah, seperti ini dia akan mengikuti gerakannya. Nah, seperti itu. Kita akan langsung masuk ke contoh. Kita buat dulu satu slide baru dengan menggunakan new slide untuk membuat contoh masing-masing fungsi. Yang pertama adalah kita coba untuk entrance. Nah, entrance kita copy dulu seperti ini. Untuk emphasis ini adalah exit. Kita akan melihat masing-masing perbedaan dari animasi ini. Jadi kita akan berikan sesuai namanya. Kita klik objeknya, kita klik animation, lalu add animation. Di sini kita pilih entrance. Seandainya kita pilih ini. Untuk emphasis kita pilih spin, exit. Kita pilih yang exit juga sesuai. Nah, sama. Perhatikan. Nah, baik, ini sudah ada animasinya, maka di sini akan muncul di animation pane. Yang pertama adalah entrance, emphasis, dan exit. Perbedaannya kita bisa lihat melalui slideshow ya. Di sini kita klik dulu agar jalan. Nah, perhatikan untuk entrance-nya tidak ada, awalnya tidak ada, lalu kita akan munculkan. Itu adalah efek entrance yang tadinya tidak ada, kita munculkan. Untuk emphasis, dia memang sudah ada, hanya saja dia cukup ditekan. Nah, objeknya sudah ada, hanya diberi animasi tambahan. Untuk exit tadinya ada, lalu hilang. Nah, kira-kira seperti itu untuk animasi. Insya Allah gampang dan bisa dimengerti karena materinya tidak terlalu banyak. Untuk tambahan, untuk motion pad ya, yang belum kita bahas. Untuk motion pad ini sebenarnya masuk kepada emphasis. Ini lebih kepada emphasis, lebih kepada ini motion pad karena dia tidak muncul pertama dan tidak keluar. Jadi dia masuknya kepada emphasis ya. Nah, ini bisa kita tekuk-tekuk, bisa kita buat aneh-aneh. Jadi dia nanti mengikuti alurnya ini, kita buat jalurnya. Seperti itu kira-kira untuk animation. Insya Allah mudah ya. Nah, yang sesuai yang Anda jelaskan tadi, di sini sudah ada animationnya. Nanti biasanya kendala yang muncul saat antum membuat presentasi adalah, Ustadz, di sini sudah disediakan animasi Ustadz. Nah, jadi kita tinggal klik aja. Seandainya satu objek ingin kita berikan lebih dari satu animasi, apakah bisa? Tentu saja bisa. Asal caranya benar. Kalau caranya tidak benar, maka percuma atau dia tidak akan bertambah animasinya, hanya berganti. Nah, itulah perbedaan antara add animation yang di sini dengan animasi yang sudah disediakan. Jadi animasi yang disediakan ini apabila ini kita klik, dia tidak bertambah. Nah, dia tetap satu. Tuh. Tetap satu. Dia tidak bertambah. Dia hanya mengganti animasi yang lama dengan yang baru kita klik. Tapi untuk add animation dia akan menambahkan. Seandainya kita tambahkan emphasis. Nah, bisa. Lalu kita tambahkan exit. Nah, jadi dalam satu objek punya 3 animasi. Nah, ini bisa ketahuan saat kita klik objeknya akan aktif. 1, 2, 3. Dan ini hilang. Nah, kita klik aktif 1, 2, 3. Ini bisa kita ganti urutannya. Perhatikan, ini ada tulisannya entrance, emphasis, exit. Nah, yang entrance ada 3 animasinya. Kita bisa urutkan agar
animasinya yang jalan biar in train semua baru emphasis.